Kemudian pintu petilasan tersebut terbuka dengan sendirinya. Terlihat seseorang yang membungkuk dan keluar dari tempat tersebut. Kabar horor. Selamat malam sahabat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Di malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah seram penunggu punden Jenggolo. Ini adalah sebuah kejadian di luar nalar yang terjadi kepada beberapa orang yang tanpa izin menarik pusaka di area situs punden Jenggolo ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Mari kita saksikan bersama-sama. Waluyo yang sedang memandikan mobil juragannya sedang asik sekali bersiul. Rupanya dia mulai bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Dengar suara aliran air dari selang yang keluar pelan di bawah mobilnya. "Belum selesai saja yo, cepat yo, kita sudah ditunggu Mbah Sundi," ucap Pak Seno yang memang itu adalah juragannya si Waluyo. Rupanya Pak Seno sudah menjadwalkan janji bertemu dengan salah satu gurunya yang sangat dia hormati. Dia bernama Mbah Sunadi. Beliau adalah orang pintar yang tersohor di daerah tersebut. Mbah Sunadi juga seseorang yang memiliki relasi dengan pejabat-pejabat tinggi di daerah itu. Ya, salah satunya adalah Pak Seno. Pak Seno adalah orang penting yang sedang naik daun di daerahnya. Perkenalannya dengan Mbah Sunadi yaitu saat dirinya akan mencalonkan diri saat itu. Tidak sengaja salah satu rekannya memberitahu bahwa Mbah Sunadi adalah orang yang memiliki akses khusus untuk kejayaan pejabat tinggi. Pak Seno saat itu tanpa berpikir panjang langsung menemui Mbah Sunadi. Dan kemudian mereka bisa sedekat ini. Sudah Pak, ayo mari kita berangkat, ucap Waluyo sembari membukakan pintu mobil. Perjalanan mereka ke rumah Mbah Sunadi hampir menempuh waktu 30 menit. Itu disebabkan lantaran rumah Pak Seno dan Mbah Sunadi sangat jauh sekali. Hingga perjalanan mereka telah sampai di kediaman beliau. Rumah yang masih kuno dan kental akan benda-benda zaman dulu yang masih terawat rapi itu membuat Pak Seno merasa kerasan atau betah untuk berlama-lama di rumah Mbah Sunadi. Pohon beringin yang sangat tinggi dan membuat suasana dingin sejuk di latar rumah Mbah Sunadi. "Permisi Mbah, kula nuwun," ucap Pak Seno pelan. Bau kemenyan kemudian tercium pekat dan sangat wangi sekali. Terlihat asap berjalan terbawa angin dari balik ruangan. Rupanya Mbah Sunadi sedang duduk bersila dan membaca bacaan yang sedikit aneh di telinga Seno. "Pada akhirnya semua selamat, sebab badannya selamat dikelilingi oleh bidadari yang dijaga oleh malaikat. Dan semua rasul dalam lindungan Tuhan," ucap Mbah Seno yang membaca doa dalam bahasa Jawa. Pak Seno memandang Waluyo dengan tatapan yang kebingungan. Ingin sekali masuk, namun masih belum mendapat izin oleh si pemilik rumah. Pak Seno paham betul, jika Mbah Sunadi sudah membaca doa itu, maka dia akan selesai 2 hingga 3 jam lagi. Tanpa pikir panjang, Pak Seno yang tidak terbiasa menunggu dengan berdiri akhirnya langsung masuk dan kemudian duduk di ruang tamu. Waluyo yang melihat juragannya sudah berwajah nesu, marah, kemudian berniat menghibur Pak Seno. Hitung-hitung membuang kejenuhan di waktu itu. Namun Waluyo keliru. Pak Seno bukannya terhibur, beliau malah semakin marah dan tidak bisa menunggu lagi.
Sudah tahu bakal ada yang datang, malah ditinggal merenung, ditinggal semedi, ucap pelan dari Pak Seno. Waluyo yang mendengar perkataan juraganya itu sempat kebingungan, lantaran dirinya tidak enak jika sampai Mbah Sunadi mendengar perkataan Pak Seno. Ditunggu dulu lah Pak, mungkin keadaan darurat, ucap Pak Waluyo. Pak Seno hanya terdiam dan menghela napas sangat panjang. Memang, dia selama ini tidak pernah menunggu seseorang sampai lama sekali. Karena kepentingannya dengan Mbah Sunadi, Pak Seno terpaksa rela menunggu sampai selesai. Setelah hampir 3 jam lamanya, Mbah Sunadi itu keluar dan menemui Pak Seno dan Waluyo yang sudah berada di ruang tamunya. Sudah lama menunggu. Kebetulan ada yang harus diselesaikan dulu. Jadi mohon maaf Pak Seno dan Pak Waluyo harus menunggu lama, ucap Mbah Sunadi. Pak Seno hanya tersenyum kecil yang sangat jelas sekali di mata Waluyo. Kalau itu adalah senyum tidak ikhlas. Waluyo mengangguk dan tersenyum lebar kepada Mbah Sunadi, sembari mendekat dan sedikit membungkuk. Kemudian Waluyo mencium tangan Mbah Sunadi. Lalu disusul Pak Seno yang menjabat erat tangan Mbah Sunadi. Jadi, kalau memang mau naik pangkat, jenengan kamu harus mau mengambil keris di area dalam jenggolo Pak Seno, ucap Mbah Sunadi pelan. Pak Seno hanya menatap Mbah Sunadi dengan tatapan yang kebingungan. Bagaimana bisa dirinya mengambil sesuatu di luar kemampuannya? Mbah Sunadi tertawa pelan. Ya, syaratnya harus usaha sendiri. Bagaimana cara kamu bisa mengambil keris itu? Jelas Mbah Sunadi. Pak Seno terlalu berambisi untuk naik jabatan saat itu, hingga akhirnya apapun syarat yang diberikan padanya harus bisa segera terlaksana. Percakapan mereka menemukan ujung. Pak Seno dan Waluyo pun pamit kepada Mbah Sunadi. Di sepanjang perjalanan, Pak Seno masih termenung. Dia mengingat perkataan dari Mbah Sunadi untuk mengambil sebuah pusaka di situs Jenggolo. Situs ini terletak di sisi selatan daerah Malang. Tempat ini juga dijaga oleh Pak Kuncen yang bernama Mbah Yadi. Mbah Yadi adalah orang yang sangat angel atau susah sekali untuk diajak kerjasama untuk urusan ini. Waluyo yang paham betul dengan keresahan Pak Seno hanya bisa memandanginya dari cermin mobil. Waluyo paham, pasti Pak Seno sangat cemas, lantaran beliau sudah pernah juga saat itu diutus untuk mengambil benda di area tersebut. Namun, ada larangan keras dari Mbah Yadi akan hal itu. Karena saat itu syarat mengambil benda pusaka tersebut gagal, Pak Seno tidak bisa naik jabatan, dan semua pendukungnya pergi meninggalkan dirinya. Pak Seno trauma akan hal itu. Khawatir yang luar biasa sudah menjadi penyakit dalam hatinya. Sekarang jabatannya sudah mulai naik dan terpancar di mana-mana. Ada satu hal yang membuat Pak Seno takut kembali. Mengapa harus tempat itu yang harus menjadi tujuan utama yang berhubungan dengan kesuksesan Pak Seno? Dan itu sudah sangat jelas. Hal itu tidak akan mendapatkan izin dari Mbah Yadi selaku juru kunci tempat tersebut untuk melakukan penarikan pusaka. Pak Seno dalam kondisi yang ambyar, mencari cara bagaimana caranya agar Pak Seno bisa mengambil pusaka tanpa harus berurusan dengan Mbah Yadi. Pak, ampun tekan Pak, sudah sampai Pak, ucap Waluyo sembari membuka pintu mobil. Pak Seno yang terkejut mendengar suara Waluyo, kemudian segera keluar. Dia mengangguk pelan dan menepuk pundak Waluyo tanpa berkata apapun. Waluyo yang tersenyum kemudian melihat Pak Seno dengan hati-hati. Nampaknya masih terlihat raut wajah yang menyimpan rahasia di dalamnya. Waluyo segera menutup pintu mobil kembali. Hari berganti hari. Waluyo masih sama melakukan aktivitas mencuci mobil sebelum Pak Seno berangkat. Tiba-tiba, dapat beberapa orang yang datang dan mencari Pak Seno.
Tampilan orang-orang ini menurut Waluyo sangat menakutkan sekali. Waluyo dengan tenang membuka pintu gerbang. Terlihat 4 orang yang memakai baju hitam dan penuh sekali dengan benda manik-manik di badannya. Rambut yang gondrong dan pakaian yang sedikit longgar membuat Waluyo agak keheranan melihat mereka. Siapa orang-orang ini? Batin Waluyo. Yang di Pak Seno. Kandanono, tamunya wis teko, Ki Damang. Mana Pak Seno? Bilang kalau tamunya sudah datang, Ki Damang, ucap lelaki berambut panjang itu. Waluyo yang langsung mulai merasa ngeri dengan kalung dan cincin akiknya yang sangat besar, langsung masuk dan memberitahu Pak Seno. Pak Seno yang mendengar bahwa rombongan tamunya datang, dia langsung keluar dan menemui mereka. Wah, sudah lamakah menunggu Pak? Ayo masuk, ucap Pak Seno. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Waktunya harus tengah malam kalau ingin pusaka itu cepat didapat, jelas Ki Damang. Pak Seno termenung dan berpikir, apakah tindakannya benar atau tidak? Dia masih tenggelam dalam kebingungannya. Baiklah, kita kerjakan malam ini, mau kapan lagi? Waktunya selagak nutut, selagak sampai, ucap Pak Seno. Ki Damang dan rekannya kemudian meminum kopi hangat di depannya. Pak Seno masih terdiam memandangi mereka dengan wajah yang datar. Siang berganti malam, Ki Damang menyiapkan peralatan apa saja yang akan dibawa ke lokasi. Pak Seno dan Waluyo hanya duduk dan siap untuk berangkat. Mereka sendiri tidak mengerti apa yang dilakukan oleh mereka, Ki Damang dan anak buahnya di sana. Pak Seno pasrah, dia hanya terima jadi. Hal yang penting adalah benda yang diamanahkan Mbah Sunadi kepadanya bisa dia kuasai. Sudahlah, sudah siap semua, ayo sudah waktunya, ucap Ki Damang. Pak Seno mengangguk kemudian menepuk lengan Waluyo, beri isyarat untuk segera bergegas menyiapkan mobil di depan. Perjalanan mereka lumayan jauh. Darah dingin sangat lekat sekali di kulit mereka. Pak Seno yang saat itu masih belum yakin, hanya bisa terdiam sepanjang perjalanan. Pak, mohon maaf, saya lupa jalan mau ke Situs Jenggolo. Dari sini belok kanan atau kiri ya Pak? Tanya si Waluyo. Pak Seno segera menjawab, belok kanan yo, lurus saja ikuti jalan, nanti terus belok kiri, kita parkir di sisi yang kosong, kata Pak Seno. Waluyo mengangguk pelan. Dia mengikuti arahan Pak Seno hingga terlihat satu area yang sangat sepi sekali. Di sisi kanan terlihat punden yang dikenal sebagai makam Mbah Panji. Kemudian di sebelah kiri terdapat sebuah peninggalan dari kerajaan. Di sanalah yang areanya sangat dikeramatkan. Di sanalah Pak Seno dan Ki Damang akan melakukan penarikan pusaka. Setelah Waluyo memarkirkan mobil, mereka berjalan cepat mendekati area tersebut. Nampak pohon beringin yang menjulang sangat tinggi dan besar sekali di dekat tempat itu. Beringin tersebut seperti memberi kesan menakutkan dan sakral sekali akan tempat tersebut. Pak Seno menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa wilayah tersebut sudah aman dan tidak ada satu orang pun termasuk Mbah Yati. Akhirnya Ki Damang langsung melancarkan aksinya, yaitu menarik pusaka yang diinginkan Pak Seno di tempat tersebut. Pusaka itu berbentuk keris yang bersembunyi secara gaib yang menjadi area situs tersebut. Belum saja dimulai, tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang sangat berat sekali. Suara laki-laki yang terdengar berjalan mengelilingi mereka. Entah suara dari siapa itu. Yang jelas tidak ada tanda-tanda manusia lagi selain mereka di sana. Hei menungso, kurang ngajar adatmu. Sopo sing ngongkon riko kabeh ngitek lemah kene. Hei manusia, kurang ngajar tingkahmu. Siapa yang menyuruh kalian semua menginjak tanah di sini? Kata suara yang tak bertubuh itu. Pak Seno dan Waluyo kemudian ketakutan dan juga kebingungan. Dirinya baru kali ini melihat hal mistis langsung di depan mata. Ki Damang yang mendengar suara tersebut
kemudian tertawa terbahak-bahak. Kidamang merasa bahwa makhluk itu adalah tandingannya. Hahaha, metuwo, lek memang awakmu iku kuat lan sakti, sopo kon? Metuwo, aku kepingin roh wujudmu. Keluarlah, kalau kamu memang kuat dan sakti. Siapa kamu? Keluar, aku ingin tahu wujudmu, teriak Kidamang. Namun suara itu kemudian hilang. Kemudian pintu petilasan tersebut terbuka dengan sendirinya. Terlihat seseorang yang membungkuk dan keluar dari tempat tersebut. Kidamang, Pak Seno dan Waluyo saling melihat dan saling pandang. Entah makhluk apa yang menunggu tempat ini. Seketika tatapan Pak Seno terkejut sejadi-jadinya. Waluyo yang terbiasa dengan bau mistis selama ini juga ikut terkejut lantaran sosok itu memiliki postur tubuh yang aneh. Sosok laki-laki bersorban putih, dan jika diukur maka tingginya hampir 4 meter. Pak Seno yang melihat itu terkejut sejadi-jadinya. Makhluk apa yang sedang berada di hadapannya itu? Makhluk itu menatap tajam ke arah mereka dengan tatapan yang sangat amat marah. Kidamang yang awalnya berani kemudian terjatuh dan merasakan sakit di dadanya. Hingga kejadian mengerikan pun terjadi. Waluyo kesurupan. Matanya berubah merah dan amat sangat risih dengan kehadiran Seno. Dari kejauhan, lihat laki-laki menghampiri mereka dengan menaiki sepeda ontel lamanya. Rupanya yang menghampiri itu adalah Pak Yadi, juru kuncan punden ini. Hei manusia laknat, sopo riko wani njupuk barang nang wilayahku? Manusia laknat, siapa yang berani mengambil barang di wilayahku? Tanya Waluyo kepada Pak Seno dan Kidamang. Waluyo ini sedang kesurupan. Pak Seno yang melihat Waluyo sudah bertingkah tidak karuan, dan itu bukan dirinya si Waluyo, akhirnya ketakutan. Pak Seno kebingungan, ingin langsung pergi, tapi dia tidak bisa meninggalkan Waluyo sendirian di sana. Kemudian, teriakan Pak Yadi sang juru kuncan memecah suasana tegang antara Pak Seno dan Kidamang. Jenengan kabeh niki wonten niat nopo teng mriki rame-rame teng panggonan keramat? Kalian semua ini ada perlu apa tengah malam rame-rame di tempat keramat? Tanya Pak Yadi. Kemudian Waluyo yang kesurupan merangkak mendekati Pak Yadi. Menungso kabeh iki katene duwe niat ora apik nang kene. Menungso serakah, menungso nyolongan. Manusia ini semua tidak punya niat baik di sini. Manusia serakah, manusia pencuri. Ucap Waluyo yang kesurupan itu. Pak Yadi kemudian menetralkan Waluyo yang kesurupan itu dan kemudian tersadar kembali. Sosok makhluk setinggi 4 meter tersebut masih berdiri tegak memandangi mereka dari pintu petilasan. Sorban dan juga jenggot putihnya yang sangat panjang sekali membuat kesan sangat keramat dan menakutkan tumbuh saat itu. Seno meminta maaf kepada Pak Yadi dan meminta untuk memberi kesempatan kepadanya dan Waluyo untuk menebus dosa, untuk merumat atau merawat punden ini. Damang yang entah kenapa sangat kesal sekali dengan kejadian itu. Dia memutuskan untuk pulang sendiri tanpa diantar oleh Waluyo dan Pak Seno. Pak Yadi yang melihat Kidamang dari kejauhan hanya bisa mendengus panjang. Namun tanpa disadari, Kidamang masih sempat menoleh ke arah mereka. Tatapan Pak Yadi sangat tajam dan terkejut lantaran di balik tubuh Kidamang tengah berdiri sosok makhluk yang selalu dia lihat menjaga petilasan. Makhluk tersebut rupanya berniat untuk mengikuti Kidamang. Raut wajah yang sangat marah dipancarkan oleh sosok itu. Pak Yadi kemudian memeluk pundak Pak Seno dan Waluyo dan membawa mereka ke punden. Pak Yadi meninggalkan jejak Kidamang yang diikuti oleh makhluk tersebut. Dari cerita ini, bisa kita garis bawahi kemanapun tujuan kita. Apapun niat kita, harus sekali membawa attitude yang baik, membawa akhlak yang baik. Jangan pernah mengotori tempat-tempat yang sudah dijaga dan dirawat oleh niat yang tidak baik dari kita. Jika ada kesamaan nama, kesalahan tulisan dan juga kesamaan tempat secara tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian cerita kali ini. Selamat malam dan salam horor. Selesai.